Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat jumpa, kita kembali lagi di dalam ibadah House of Grace. Apa kabar kalian semua yang ada di sana? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja dan dalam perlindungan Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa karena kita akan memulai ibadah sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan, atas pemeliharaan-Mu, atas kasih setia-Mu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami akan selalu dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sore hari ini kami mau memulai ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang selalu hadir di tengah-tengah kami, dari awal ibadah hingga akhir ya Tuhan, memberkati kami semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah ya Tuhan Yesus. Berkati kami ya Tuhan, biarlah firman-firman-Mu ya Tuhan yang akan memenuhi kehidupan kami dan akan selalu memperbarui kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mau berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Kami percaya bahwa Allah Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat. Mari kita sembah Tuhan kita, Allah kita yang dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh, tinggikan nama-Mu, oh, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Haleluya. Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita saat ini yang hampir mau menyerah, udah capek, udah lelah dengan berbagai masalah di hidup ini. Yuk mari kita semangati hati kita, semangati hidup kita untuk kembali lagi percaya kepada Tuhan. Jangan patah semangat.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan
deklarasikan sekali lagi rasa percaya kita, iman kita kepada Yesus Tuhan kita. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Kita bertemu lagi pada sore hari ini, pada kesempatan hari ini, hari Minggu ini, di mana kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak semua untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan terhadap kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami percaya ini adalah anugerah daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau urapi setiap kami Tuhan, urapi semua tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, agar setiap firman-Mu yang disampaikan dapat bertumbuh dalam hati kami dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak. Urapi hamba-Mu. Biarlah Tuhan, bukan hamba-Mu lagi berkata-kata, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang berkata-kata untuk menyampaikan Tuhan setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, senang sekali kali ini masih bisa untuk bertemu dengan saudara-saudara seiman, walaupun lewat online. Tapi saya percaya setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Amin, saudara. Nah, minggu ini kita sudah memasuki minggu awal di bulan Oktober. Di bulan Oktober ini saya akan berbicara, tema kita ini yaitu Alkitab atau firman Allah sebagai sumber kebenaran yang tertinggi. Jadi selama bulan Oktober ini khotbah-khotbah di House of Grace itu akan berbicara mengenai Alkitab atau firman Allah itu sebagai sumber kebenaran yang tertinggi. Sore hari ini judul khotbah saya akan saya kasih judul yaitu pemberontak yang tidak disengaja. Nah, judulnya antik ya saudara. Pemberontak tapi yang tidak disengaja. Jadi ada seorang pemberontak tapi sebenarnya dia nggak sengaja gitu loh. Dia tuh memberontak terhadap Tuhan, tapi sebenarnya dia nggak sengaja. Sebenarnya dia nggak mau memberontak terhadap Tuhan, tapi itu karena ada beberapa faktor. Jadi dia dianggap Tuhan itu sebagai pemberontak. Menarik ya saudara. Jadi saya akan membahas suatu kisah dari seorang abdi Allah dari Yehuda. Jadi kisah ini itu ada di dalam 1 Raja 13 mulai ayat 1 sampai 25. Jadi kalau nanti saudara mau baca cerita ini lebih rinci lagi di lain waktu. Jadi judulnya itu Abdi Allah dari Yehuda. Jadi saya akan ceritakan aja, nggak usah kita baca karena terlalu panjang. Ya, jadi singkat cerita, pada waktu itu tuh kerajaan Israel itu sudah terbagi menjadi dua. Jadi kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, jadi karena jadi setelah Salomo
Nah, itu kerajaan Israel itu terbagi dua, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Itu karena Tuhan yang membuat itu, karena ketidaktaatan Salomo. Makanya Tuhan tuh mencabut istilahnya tuh, karena Tuhan tuh tetap masih memegang janjinya pada Daud, maka terbagilah kerajaan Israel menjadi dua, karena yang satu tetap Tuhan jaga agar tetap dipegang oleh keturunan Daud, dan yang satunya lagi itu jadi terlepas dari keturunan Daud. Jadi 10 suku mengikuti Israel tuh, kerajaan Israel, dan cuma 2 suku Yehuda dan Benyamin yang ikut dari keturunan raja yang masih mengikuti dari keturunan Daud itu. Nah, singkat cerita, raja yang baru ini yaitu Raja Yerobeam itu adalah dari kalangan rakyat Israel biasa yang diangkat Tuhan. Dan singkat cerita, raja ini juga kehidupannya nggak menyenangkan Tuhan, nggak memuliakan Tuhan. Dia membelot dari Tuhan, sehingga waktu itu dia membangun istilahnya membangun batu. Dia tuh membuat batu lembu dari emas. Dia taruh, dia bangun kuil-kuil. Jadi bukan untuk menyembah Tuhan, tapi untuk menyembah patung itu. Nah, Tuhan marah. Jadi waktu itu Tuhan marah. Jadi itu Israel itu dalam pengucilan Tuhan lah. Nah, sampai suatu saat, jadi Tuhan tuh mengutus nabinya, ada satu orang nabi nih. Sampai tuh di kerajaan Israel itu tuh ya kita nggak tahu. Sampai nggak ada seorang nabi pun yang bisa Tuhan pakai untuk menyampaikan suara Tuhan. Jadi Tuhan itu mengutus satu orang abdinya, satu orang nabi itu dari kerajaan Yehuda. Nah, datanglah seorang nabi dari kerajaan Yehuda. Di sini nggak ada namanya ya, jadi nggak tercatat namanya, jadi kita nggak tahu. Jadi nabi itu datang ke Israel untuk menyampaikan pesan Tuhan, karena dia mendengar firman Tuhan. Jadi Tuhan menyuruh nabi yang tanpa nama itu, abdi Allah yang tanpa nama itu, datang ke Israel untuk menyampaikan firman Tuhan, nubuatan tentang untuk Raja Yerobeam. Nah, singkat cerita, dia sampaikan pesan Tuhan bahwa nanti Yerobeam itu kerajaannya akan terpecah gitu. Jadi ya singkat cerita, dia sampaikan pesan Tuhan, dan setelah itu Yerobeam marah karena nabi itu kan datang ke kuil. Nah, jadi Yerobeam marah. Yerobeam sempat nunjuk tangannya itu, suruh tangkap nabi itu. Tapi karena nabi itu benar-benar dipakai Tuhan, jadi waktu saat Yerobeam mengacungkan tangannya ke nabi itu, tangannya kaku, saudara, nggak bisa dikuk lagi. Nah, sampai Yerobeam tuh memohon sama nabi tersebut, minta ampun untuk mendoakan dia supaya tangannya jangan kaku lagi. Nah, akhirnya nabi itu mendoakan dan tangannya udah gak kaku lagi, tangannya Raja Yerobeam itu. Setelah itu ya Raja Yerobeam itu bilang ke nabi tersebut, sebagai ucapan terima kasih, dia tuh mau ngajak nabi itu untuk bermalam di istananya dan untuk makan. Dan dia juga bilang dia akan kasih hadiah ke nabi itu. Tapi nabi itu menjawab, nggak bisa, dia tuh udah dia itu udah dipesan Tuhan, jadi dia tuh udah dengar langsung dari Tuhan. Firman Tuhan kepada dia tuh bilang, dia nggak boleh untuk makan dan minum di kerajaan Israel itu. Dia nggak boleh makan makanan dari Israel atau minum air dari Israel itu. Jadi itu ditolak sama dia, karena dia bilang dia harus langsung pulang, gitu loh. Nah, ini saya lagi ceritain nih, saudara. Nah, akhirnya bener, nabi itu taat sama Tuhan, sama firman Tuhan yang dia dengar itu langsung dari Tuhan. Dia pulang. Tapi pada saat kejadian itu tuh ada kejadian itu tuh dilihat sama anak-anak. Ada satu nabi tua itu disebut nanti kalau sudah baca di perikop itu, ada satu nabi tua yang tinggal di Israel. Nah, anak-anaknya itu tuh ngelihat kejadian itu. Nah, anak-anaknya pulang kasih tahu papanya yang seorang nabi tua itu
diceritain semua. Nah, mendengar seperti itu, si nabi tua itu berinisiatif mau menyusul si nabi yang dari Yehuda tadi. Akhirnya anak-anaknya disuruh siapin keledainya. Akhirnya dia susul dan ketemulah si nabi yang dari Yehuda itu lagi duduk di bawah pohon gitu. Nah, akhirnya terjadilah percakapan. Terjadilah percakapan antara nabi tua itu dan nabi dari Yehuda itu. Nah, si nabi tua itu bilang, dia udah tahu ya dari anak-anak itu bahwa si nabi yang dari Yehuda itu emang nggak boleh makan dan minum, nggak boleh makan makanan dan minum air yang dari negeri Israel itu nggak boleh. Nah, tapi di percakapan itu si nabi tua itu bilang, ayo nggak apa-apa, katanya kamu makan aja di rumah saya, bermalam dulu di rumah saya. Bahkan dia bilang itu malaikat Tuhan datang sama dia, sudah meralat firman Tuhan gitu loh. Jadi, nah ini padahal dia berbohong, padahal si nabi tua itu berbohong, itu nggak ada tuh yang malaikat nyamperin datang sama dia dan bilang firman Tuhannya sudah diralat gitu. Jadi dia boleh makan dan minum di rumah nabi tua itu. Akhirnya si nabi dari Yehuda itu karena dibilang malaikat sudah meralat, akhirnya dia ikut ke rumah nabi tua itu, dia makan di situ, dia minum. Nah, disitulah sudah pada saat dia makan dan minum, yang ironisnya lagi, si nabi tua itu tiba-tiba yaitu mendapat pesan Tuhan gitu loh. Malah dia sendiri ngomong, dibilang, wah kamu sudah memberontak. Tiba-tiba lagi makan gitu, dia dihinggapi oleh roh Tuhan, si nabi tua itu bernubuat. Dibilang, kamu telah memberontak terhadap Allah, maka kamu akan mati. Dan mayatmu itu nggak bakal mayatnya itu nggak bakal dikuburkan di tempat leluhurnya. Dan benar saudara, setelah itu si nabi yang dari Yehuda itu pulang, di jalan pulang. Nah, di tengah jalan tahu-tahu ada singa menerkam dia, matilah dia. Dan yang anehnya itu singanya tuh cuman jadi itu dia nggak dimakan sama singanya. Singa cuman menerkam doang, kecabik mungkin kena urat nadinya di sini atau di sini gitu, nggak tahu ya. Jadi singkat cerita si nabi yang dari Yehuda itu meninggal karena dicabik oleh singa. Tapi singanya juga nggak lucu dah, itu kan nabi yang dari Yehuda itu naik keledainya nggak diapa-apain. Jadi singa itu cuman duduk diem jadi yang di tengah-tengah itu si nabi yang sudah meninggal itu nabi dari Yehuda, di sini singanya, di sini keledainya nggak diapa-apain. Dan nggak ada orang yang berani untuk menolong atau memindahkan mayat dari si nabi yang dari Yehuda itu, karena ada singa di situ diem aja. Nah, karena orang-orang itu terdengarlah kabar itu, sampai itu juga ke kupingnya si nabi yang tua tadi. Maka dia segera tuh menyusul pergi ke tempat yang si nabi dari Yehuda itu mati. Nah, dia merasa bersalah, akhirnya dia nguburin tuh mayatnya. Nah, saudara, jadi apa sih yang kita bisa pelajari dari kisah seorang abdi Allah yang tanpa nama itu, yang jauh-jauh datang dari Yehuda ke Israel untuk menyampaikan firman Tuhan, karena dia dapat firman Tuhan dari Tuhan langsung, dari Allah. Terus akhirnya dia mati. Apa yang kita bisa pelajari, saudara? Nah, kisah Nabi tak bernama yang namanya tuh nggak tercatat dalam Alkitab. Ini adalah sebagai suatu contoh dan peringatan bagi orang-orang nih, bagi yang percaya saat ini nih, untuk kita ini. Nah, di zaman sekarang ini, saudara, itu banyak sekali pengajaran yang muncul, bahkan seringkali bukan hanya mirip dari pengajaran ini loh, dari Alkitab kita, tapi seringkali mereka membawa-bawa nama Tuhan kita. Nah,
Masalahnya di sini saudara, kalau orang yang nggak benar-benar jeli dan tahu, banyak anak-anak Tuhan yang akan tertipu gitu. Dan kalau sudah tertipu gitu, nggak main-main saudara. Tuhan tuh menganggap tuh kita ini sebagai pemberontak, walaupun nggak peduli sebelumnya itu kita dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi karena ketidaktahuan kita, karena ketidakpedulian kita, karena kecerobohan kita, karena kita mengikuti ajaran-ajaran yang nggak benar, tanpa kita timbang-timbang lagi, tanpa kita banding, cek-cek lagi, nah kita dianggap sebagai pemberontak. Serem saudara. Nah, Alkitab atau firman Allah itu adalah dasar tertinggi orang percaya dalam segala hal yang berkaitan dengan kehendak Allah untuk hidup kita, saudara. Jadi perkataan dan ajaran-ajaran hamba Tuhan yang terkenal atau bahkan malaikat sekalipun itu nggak boleh diterima kalau itu bertentangan dengan apa yang ada di Alkitab. Nah, di dalam Alkitab tuh terdapat semua pengarahan dan norma dari penyataan tertulis yang terdapat dalam kesaksian asli yang mendasar dari Tuhan Yesus dan para rasul. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya, patokan kita itu adalah Alkitab. Kita harus menjadikan Alkitab yang ialah firman Tuhan itu sendiri adalah sebagai dasar tertinggi dari kebenaran. Amin, saudara. Jadi ketidaktaatan terhadap apa yang diperintahkan Allah itu akan mendatangkan penghukuman. Nah, ya tadi ya, jadi di ayat 20 sampai 25 itu sampai dibilang pemberontak. Nabi Allah yang tanpa nama itu dari Yehuda itu sampai dibilang pemberontak. Padahal ironisnya saudara, dia itu benar-benar nabi yang dipakai Tuhan. Jauh-jauh datang dari Yehuda ke Israel untuk menyampaikan firman Tuhan, nubuatan yang dia dengar langsung. Cuman sayangnya waktu itu dia juga nggak cross check lagi sama Tuhan lagi. Dia kan sudah bisa dengar suara Tuhan, saudara. Tapi ketika si nabi tua itu bilang, oh firman Tuhannya udah diralat, malaikat sudah meralat. Nah, dia main percaya aja, saudara. Nah, waktu itu memang di zaman itu kan belum ada Alkitab, saudara. Jadi itu firman Tuhan itu datang langsung melalui para nabi. Nah, para nabi itu bisa mendengar langsung suara Tuhan. Yang nggak lain yaitu firman Tuhan itu. Nah, kita nih di zaman ini, firman Tuhan, suara Tuhan itu ada di mana, saudara? Bisa kita ketemukan tuh dalam Alkitab. Maka dari itu Alkitab itu adalah firman Allah, firman Tuhan. Itulah dasar tertinggi kebenaran yang harus kita ambil. Jadi yang harus menjadi patokan kita. Amin, saudara. Nah, hal-hal apa saja sih yang harus kita perhatikan sebelum kita menerima atau mengikuti suatu pengajaran? Yang pertama, pengajaran itu tuh tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Dalam Galatia 1 ayat 8 sampai 9 saya akan bacakan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitahukan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, yang satu, saudara, poin yang pertama, nggak boleh bertentangan dengan Alkitab. Bahkan di sini di Galatia 1 ayat 8 dituliskan tuh, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga pun kalau memberitakan itu berita yang nggak sesuai dengan Injil, dengan Alkitab, dengan apa yang ada pada Alkitab, jangan saudara terima. Nah, poin yang kedua, hal yang kedua yang harus kita perhatikan apa, saudara? Itu harus ada konfirmasi. Jadi dalam 1 Korintus 14 ayat 29, demikian firman Tuhan akan saya bacakan tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Nah, di sini disebutkan ya, baiklah 2 atau 3 orang, berarti bukan 1 orang aja yang ngomong. Jadi kalau tiba-tiba saudara dapat nubuat atau ya saudara mendengar suatu pengajaran
yang saudara kayaknya ini yang masih asing nih, yang masih baru nih, pengajaran baru yang kayaknya agak aneh nih kayaknya. Tapi kita nggak bisa jangan gampang-gampang bilang itu sesat juga, tapi kita harus uji, makanya harus diperhatikan benar-benar nih, harus kita uji dulu. Nah ini yang kedua nih harus sudah konfirmasi. Biasanya kalau firman Tuhan itu datang, itu nggak kepada satu orang, hanya kepada satu orang. Jadi bisa jadi itu pasti Tuhan bakal kasih konfirmasi lagi ke beberapa orang. Nah itulah yang bisa untuk meneguhkan kita, biar kita tuh nggak bingung. Nah hal yang ketiga saudara, harus diuji. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Waduh saudara, ngeri sekarang saudara. Jadi saudara mesti uji. Nah, gimana kita mau menguji saudara? Masalahnya nih di zaman sekarang ini nih, pengajaran-pengajaran yang tidak benar itu tuh mirip-mirip. Bahkan yang tadi saya bilang, udah gak malu-malu lagi membawa nama-nama Tuhan, membawa nama Tuhan, bukan membawa nama-nama Tuhan. Maaf, membawa nama Tuhan. Udah gak malu-malu lagi bilang ini pakai surat aku mendengar suara Tuhan berfirman harus begini bla 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 bla. Tapi padahal nih, kalau jika benar-benar diperhatikan tuh, ajarannya itu sebenarnya menyimpang dari Alkitab. Nah inilah yang membuat banyak orang percaya itu menjadi tertipu, dan secara nggak sengaja itu menjadi pemberontak di hadapan Allah. Wah ngeri saudara. Jadi di zaman akhir ini itu banyak sekali pengajaran dan banyak sekali nabi-nabi palsu yang sudah pergi ke seluruh dunia, yang bukan lagi bilang, yang bukan mirip-mirip lagi saya bilang tadi pengajarannya, bahkan dia memakai nama Tuhan. Kalau saudara nggak tahu, celaka kita saudara. Nah, kuncinya apa saudara untuk menguji, untuk apa sih? Benar-benar diperhatikan lagi untuk menguji gimana? Nah, sudah harus tahu bahwa yang menjadi sumber kebenaran tertinggi itu sekali lagi adalah Alkitab, yaitu firman Allah sendiri. Nah, berbicara mengenai kebenaran yang tertinggi, kita mesti tahu nih, apakah kebenaran itu? Nah, kata kebenaran dalam bahasa Ibrani-nya itu ialah emet, dan dalam bahasa Yunani-nya itu aletheia. Ya mudah-mudahan saya ngomongnya nggak salah ya saudara. Karena kan saya nggak jago lah bahasa-bahasa begitu ya, cuman saya ya belajar dikit-dikit lah dari sana sini gitu loh. Nah, kedua kata ini artinya adalah kesetiaan dan kesesuaian terhadap fakta. Kata emet dan aletheia menyatakan apa yang sesuai dengan kenyataan. Kata emet dan aletheia juga memiliki konotasi hal yang otentik, bisa diandalkan atau semata-mata benar. Nah, kebenaran tentang Allah adalah Allah itu benar kepada firman-Nya di dalam tindakannya dan sikapnya. Allah adalah yang benar dan setia. Jadi Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu adalah kebenaran. Amin saudara. Nah, firman-Nya juga disebut kebenaran. Itu ada di dalam Yohanes 17 ayat 17. Nah, artinya kebenaran tentang Allah yang harus kita ketahui telah diungkapkan dalam Alkitab. Alkitab adalah wahyu Tuhan, perkataan Allah yang tidak mungkin salah. Jadi Alkitab ini nih adalah wahyu Tuhan yang diwahyukan tuh kepada penulisnya. Dan yang itu nggak mungkin salah. Gitu. Allah dan firman-Nya atau Alkitab adalah benar, sesuai fakta, otentik, akurat, dan dapat dipercaya, dan bertentangan dengan kesalahan. Nah, Tuhan menghendaki agar manusia mengetahui kebenaran. Bahkan Allah menjanjikan berkat rohani dan materi untuk mereka yang mencari kebenaran. Amin saudara. Itu ada di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Jadi saudara, balik lagi saudara, tugas kita adalah
mengetahui nih, mencari dulu kebenaran. Kebenaran itu apa? Yaitu kebenaran itu ialah firman Allah yang gak lain dari Allah itu sendiri, Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. 3 pribadi ini adalah kebenaran, dan firman Allah itu adalah kebenaran, yaitu firman Allah, yaitu Allah itu sendiri, saudara. Amin. Jadi kebenaran hanya dapat diketahui dan ditemukan di Alkitab. Inilah kuncinya, saudara. Jadi kalau saudara sekarang menemukan atau mendengar ada pengajaran-pengajaran baru yang saudara masih belum tahu nih, wih ini pengajaran baru lagi nih, modelnya nih apa nih? Nah, jangan gampang-gampang saudara percaya atau saudara mengikutinya. Saudara harus tadi tuh mengujinya dulu tuh dengan 3 hal tadi, dan tetap ujung-ujungnya patokan kita ialah apa, saudara? Alkitab. Nggak boleh dari pengajaran itu ada satu hal pun yang bertentangan dengan Alkitab, baik secara etika, secara norma-norma, secara moral. Contoh yang paling gampang, saudara. Jadi kalau misalnya ya ada pengajaran yang bilang kayak gini nih. Jadi untuk selamat, untuk kamu diselamatkan, misalnya kamu harus mencuri dulu, mencuri barang apa gitu di toko apa. Nah, ini udah bertentangan, saudara, dengan perintah Tuhan. Udah jelas-jelas ini. Kalau ini sih saudara nggak bakal ketipu lah, ya, mencuri, ya kan? Tapi contohnya apa ya? Kira-kira kalau yang mirip-mirip gitu. Nah, misalnya, ya mungkin banyak lah. Ya, contoh yang mirip-mirip yang bisa bikin saudara bingung, gitu. Nah, makanya sekali lagi semuanya itu harus diuji dan kita harus dapat konfirmasi itu benar apa enggak, gitu. Amin, saudara. Nah, jadi sebagai orang percaya yang sudah tebus nih, saudara, kita harus menjadikan Alkitab, yaitu firman Allah sendiri, sebagai dasar kebenaran tertinggi, agar kita itu tidak terombang-ambing dan dibuat bingung dan disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang sebetulnya benar. Nah, jangan sampai karena kebodohan atau ketidaktahuan kita tuh menjadi pemberontak di mata Allah. Aduh, ngeri, saudara. Kita udah capek-capek melayani Tuhan, kita udah capek-capek kerja buat Tuhan. Tapi karena ketidaktahuan kita, karena kecerobohan kita, Tuhan bilang kamu pemberontak. Dan hukumannya apa, saudara, untuk pemberontak? Abdi Allah tadi yang dari Yehuda mati, saudara. Jangan sampai, saudara, ya. Amin. Jadi firman Tuhan sore ini nggak saya panjangkan, cukup sampai di sini. Jadi singkat, jelas, padat. Pesannya singkat. Jadikanlah Alkitab itu sebagai patokan standar kebenaran yang paling tinggi nih, dalam ukuran kebenaran nih, kita nih sebagai orang-orang anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Patokannya selalu kembali lagi ke Alkitab. Kalau tukul kembali ke laptop. Kalau kita anak-anak Tuhan, patokannya apa, saudara? Balik lagi ke Alkitab. Amin. Jadi pesannya singkat, jelas. Hari sore ini, jadikanlah Alkitab itu, kita harus jadikan Alkitab itu, firman Tuhan itu, sebagai standar tertinggi dari kebenaran. Amin. Oke, firman Tuhan selesai sampai di sini, dan saya berharap dapat menjadi berkat bagi saudara, dan terutama bagi anak muda yang mungkin baru menerima Tuhan, yang masih bingung, belum tahu. Pokoknya patokannya sekali lagi ialah Alkitab. Amin. Oke, firman Tuhan selesai. Ya, saya mau ajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada sore hari ini, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, di saat-saat ini, Tuhan, mungkin banyak pengajaran-pengajaran atau banyak hal-hal yang membuat anak-anak-Mu menjadi bingung, Tuhan.
Tapi sore hari ini hamba-Mu berdoa biarlah anak-anak-Mu dapat menemukan sumber kebenaran itu Tuhan. Dapat menemukan kebenaran itu, karena kebenaran itu adalah Engkau sendiri ya Bapak. Terima kasih, biarlah Roh Kudus dapat menerangi hati dan pikiran kami, agar setiap yang kami lakukan dapat sesuai dengan apa yang Kau firmankan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pimpinan-Mu dalam ibadah pada sore hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan selesai, dan mari kita angkat tangan kita bersama-sama, kita akan terima berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus teladanku, ku mau hidup bagimu. Hati yang hancur Kau jadikan baru, sempurna bagimu. Yesus teladanku, ku mau hidup seperti-Mu. Hati yang baru seperti yang Kau mau, sempurna bagimu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus teladanku, ku mau hidup seperti-Mu. Hati yang baru seperti yang Kau mau, sempurna bagimu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan
dan berseru, Yesus tujuan imanku.